Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Ang Supriyatna dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam semester 5. Di video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah epistemologi sosial. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ini agak lumayan juga nih pertanyaan. Yang pertama adalah perbedaan pandangan epistemologi positifis dan epistemologi sosial postpositivisme. Positivisme, jadi dalam tradisi epistemologi klasik, positivisme berdiri sebagai paradigma yang sangat percaya bahwa realitas itu bersifat objektif, tunggal, dan dapat dijelaskan sepenuhnya melalui observasi atau penelitian yang empiris. Bagi kaum atau penganut positivis, pengetahuan dianggap sah atau dianggap ilmu itu ketika pengetahuan itu dapat diverifikasi oleh indera dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Dengan demikian, manusia itu dianggap sebagai sekadar pengamat pasif atas dunia yang sudah terstruktur, jadi kaku lah. Namun epistemologi sosial yang satu kebalikannya, ya, post-positivis itu justru menolak keyakinan tersebut. Bagi penganut post-positivis itu mengakui bahwa pengetahuan itu tidak pernah steril dari nilai, terus bias budaya dan juga bahasa, dan tentunya posisi sosial seseorang itu realitasnya tidak tunggal, tapi dikonstruksi atau rekonstruksi melalui interaksi sosial. Jadi ilmu itu bukan hanya soal mengamati, tetapi bagaimana bisa menafsirkan apa yang diamati. Nah, secara reflektif atau pelajarannya, ya, jadi perbedaan antara positivis dan juga post-positivis ini menunjukkan bahwa positivisme itu sangat memuliakan kepastian, gitu, sangat terukur lah, sedangkan post-positivisme itu memuliakan keterbukaan dan juga kesadaran diri. Nah, di sini justru ada letak kritiknya nih. Jadi ilmu itu tidak bisa dianggap benar-benar netral dan mengabaikan subjektivitas. Justru ilmu itu terjebak pada ilusi objektivitas, kurang lebih seperti itu. Terus untuk pertanyaan yang keduanya adalah pengetahuan menurut penganut positivisme dan mengapa sosiologi disebut fisika sosial. Bagi penganut positivisme, pengetahuan itu dianggap sebuah fakta atau sesuatu yang dapat diuji, diukur, dan diprediksi. Ada tokoh sosiolog yang namanya Augusto Comte membawa bahwa pandangan ini ke dalam ilmu sosial dan menyebut sosiologi itu sebagai fisika sosial karena dia beranggapan dan percaya bahwa masyarakat bekerja itu mengikuti hukum-hukum atau standar-standar yang sudah diatur, gitu, layaknya ya fenomena alam. Namun ada kritik penyamaan manusia atau masyarakat sosial dengan alam fisik itu seringkali mengabaikan dimensi makna, kehendak, konflik, dan juga moralitas manusia itu sendiri. Fenomena sosial bukan benda mati, justru hal tersebut terus berkembang dan menjadi kesadaran kolektif. Karena itu si Comte itu meski revolusioner pada masanya, tapi kini terlihat reduksi. Dia berusaha menata manusia seperti menata partikel, dari sebuah ambisi yang seringkali gagal memahami kerumitan kehidupan sosial. Ada pelajaran atau refleksinya bagi kita terkait dengan pemahaman tersebut, bahwa ketertiban sosial atau kehidupan sosial itu tidak selalu bekerja seperti hukum-hukum Newton dan juga memaksakan metode ke dalam ranah manusia. Justru hal tersebut dapat menghilangkan kedalaman pengalaman sosial. Terus yang ketiga, pengetahuan menurut Popper dan Thomas Kuhn serta kritik terhadap positivisme. Ini ada dua tokoh nih, Popper dan juga Thomas Kuhn. Ini keduanya mengkritik aliran positivisme, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Yang pertama itu dari Popper. Popper itu menolak verifikasi aliran positivis dan menekankan pentingnya falsifikasi. Jadi menurut Popper, pengetahuan ilmiah bukan kumpulan fakta yang sudah pasti benar, tapi serangkaian upaya untuk mematahkan dugaan sebelumnya. Jadi menurut Popper, bagi Popper, ilmu itu terus berkembang melalui pengujian kritis, bukan melalui pengumpulan data yang tanpa ujung.
berbeda dengan Thomas Kuhn ya, beliau juga mengkritik tapi lebih radikal dengan gagasan paradigmatiknya itu dan juga revolusi ilmiah. Thomas Kuhn itu menunjukkan bahwa ilmu itu tidak berkembang secara kumulatif, akan tetapi melalui lompatan paradigma yang dipengaruhi oleh komunitas ilmiah, budaya, dan juga dinamika sosial. Jadi pengetahuan itu dianggap benar itu sesuai dengan paradigma atau persepsi. Jadi tidak bisa menyamakan persepsi satu sama lain. Itu menurut Thomas Kuhn. Nah, kritik Popper dan juga Kuhn ini mengungkap bahwa ini adalah kelemahan daripada aliran atau penganut positivisme. Jadi ilmu itu bukan sekedar prosedur logis, akan tetapi praktek sosial. Khususnya Popper ini menyoroti batasan logisnya, sementara untuk Kuhn sendiri itu mengungkap dari dimensi sosiologis. Terus dari pendapat tersebut ada pembelajaran. Jadi kita bisa belajar bahwa ilmu itu bergerak bukan hanya oleh bukti, tapi juga oleh imajinasi, kepercayaan komunitas, dan juga dinamika kekuasaan epistemik. Terus selanjutnya yang keempat ini pertanyaannya, pengetahuan, pengertian pengetahuan paradigmatik dan pengetahuan dialektik. Jadi pengetahuan dia paradigmatik itu adalah pengetahuan yang bekerja dalam kerangka berpikir tertentu atau sebuah pandangan dunia yang menetapkan apa yang dianggap benar. Jadi bagaimana cara meneliti dan apa yang dianggap bukti. Jadi paradigma itu justru memberikan stabilitas, tetapi justru seringkali juga membatasi cara pandang. Jadi artinya pengetahuan itu dianggap benar pengetahuan, tapi berdasarkan persepsi masing-masing. Sementara itu untuk dialektik, pengetahuan menurut dialektik adalah melihat dari pengetahuan sebagai hasil kontradiksi, dialog, dan perubahan yang terus-menerus, kontinuitas. Jadi kebenaran itu muncul melalui proses negosiasi antara tesis, antitesis. Jadi kan ada tesis dan antitesis, terus menghasilkan antitesis, bukan dari sistem yang jelas gitu. Ada reflektif bahwa pengetahuan paradigmatik itu memberi kepastian, akan tetapi dapat membuat kita juga terjebak pada dogma. Sebaliknya untuk dialektik membuka ruang dinamika, tetapi dapat menghilangkan kepastian. Keduanya justru sebenarnya saling melengkapi. Kita membutuhkan paradigma untuk terus berjalan, tapi juga membutuhkan dialektika untuk terus berkembang. Terus yang kelima, pengaruh epistemologi positivisme terhadap peradaban dan juga gaya hidup modern. Ini tidak bisa dipungkiri juga lah, walaupun aliran positivisme itu klasik, jadul, tapi juga memberikan kontribusi lah dalam kehidupan modern. Tentunya ini menjadi fondasi yang kuat untuk perkembangan peradaban, bahwa perkembangan teknologi, industrialisasi, hingga pendidikan modern itu tidak lepas daripada pengaruh positivisme. Karena tidak bisa dipungkiri juga sampai saat ini standarisasi itu dibuat atas aliran aliran dari positivis. Terus selanjutnya ada kritiknya juga nih. Jadi warisan ini memunculkan problem juga bahwa manusia itu dibatasi lah, ada perkembangannya dengan angka, data, standar, dan lain sebagainya. Di manusia ya kadang-kadang saya kehilangan dimensi etis, spiritual, dan juga emosional, karena semua hal itu dianggap valid atau dianggap sah ketika hanya dapat diukur. Terus ada juga reflektifnya, pelajarannya juga. Jadi positivisme itu ya memberikan kekuatan untuk membangun dunia karena menjadi fondasi atau dasarnya, tapi juga risiko untuk kehilangan diri sendiri. Hal tersebut sebenarnya mengajarkan ketertiban, tetapi kadang juga menyingkirkan kebijaksanaan. Jadi pada intinya ya tetaplah, walaupun ada kritik terhadap aliran positivisme itu, tapi ya itu juga menjadi fondasi bagi perkembangan peradaban kehidupan modern di zaman sekarang. Oke, itu aja mungkin, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.